Baik, perkenalkan nama saya Ampun Mulya dengan NIM 241201774 dari kelas C, mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas video yaitu tugas 4 pertemuan 5, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan konsep inheritance atau pewarisan dalam pemrograman yang menggunakan bahasa Java dengan membangun relasi antara superclass atau parent dan turunan yaitu child atau subclass secara benar. Baik, dimulai saya bahas dari main app.java terlebih dahulu. Yang pertama, dari line pertama ada package app, yaitu membuktikan bahwa atau lebih tepatnya ini seperti lokasi utama program dijalankan karena saya menyimpannya di src/app atau app. Jadinya package app itu lokasi utama program dijalankan. Lalu yang kedua, ini pada line 3 hingga line 7 import app. Lebih tepatnya line 3 terlebih dahulu. Import app.parent.mobile ini menghubungkan semua kelas atau kelas yang berada di parent lalu di mobile.java. Begitu pula line 4 hingga 7 memiliki fungsi yang sama, yaitu import app.child.diesel. Ini untuk menghubungkan ke kelas yang ada di subclass atau child diesel.java. Begitu pula line 4 untuk menghubungkan yang ada di child yaitu listrik.java. Lalu ada bensin.java dan juga hybrid.java. Lalu ke line 9 yaitu public class main app. Ini kelas utama yang berisi titik awal eksekusi program. Lalu ada public static void main (string array args ini metode utama yang dibaca pertama kali oleh Java. Nah, lalu ada mobil M1 sama dengan new mobile. Ini adalah cara untuk membuat objek secara langsung dari kelas induk. Lalu kita contoh M1.jenis sama dengan listrik. Lalu M1.nama sama dengan BYD auto. Ini untuk mengisi data atribut yang ada di kelas induk. Lalu pada line 14 ada M1.tampildata untuk menjalankan metode versi asli dari kelas mobil. Lalu ada bensin M2 sama dengan new bensin. Ini membuat objek dari superclass. Superclass yang maksud saya subclass atau child yang ada di sini. Bisa dilihat yaitu bensin.java. Dan kita beri jenis yaitu bensin. Lalu M.nama sama dengan Toyota GR86 adalah namanya. Ini adalah mengisi atribut jenis melalui objek anak. Lalu kita lanjutkan ke line 19, ada M.to.tampildata yang juga berfungsi menjalankan metode yang sudah di override di dalam kelas lain atau subclass di child, yang lebih tepatnya ada di sesuai nama, misalkan dari bensin, hybrid di hybrid, diesel di diesel, dan listrik di listrik. Bedanya dengan
mobil ini child class atau subclass ketika di m.toTampil data, m3.tampil data, dan selanjutnya itu akan melakukan proses percetakan data antara induk dan juga data tambahan di anak. Jadinya begitu pula ya line berikutnya hybrid M3 sama dengan new hybrid, kita taruh objek baru yaitu hybrid, kita taruh di subclassnya juga atau child seperti ini. Oh, ini tadi bensin. Lalu diesel M4 sama dengan new diesel, kita taruh objek baru yaitu diesel. M4 jenis, kita taruh diesel tentunya. Lalu M4 nama kita pilih Ford F150. Lalu M4 tampil data itu sama seperti yang sebelumnya. Jadi dari M2 tampil data hingga M5 tampil data, ketika program ini atau kode ini akan memicu percetakan data antara induk, superclass atau parent, dan anak, child atau subclass. Begitu pula di listrik M5 sama dengan new listrik, kita taruh objek baru yaitu listrik. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke parent mobil.java. Yang pertama ada package up.parent. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, package up menandakan lokasi di mana program berada atau akan dijalankan. Lalu kenapa saya tambah .parent di situ? Dikarenakan mobil.java berada di lokasinya ada di folder app yang ada folder lagi yaitu parent atau superclass. Jadi package up.parent itu saya taruh di situ agar kode ini bisa dijalankan. Lalu ada public class mobil. Ini mendefinisikan mobil yang dapat diakses secara publik oleh child atau subclass. Lalu kita lanjutkan ke public string jenis dan public string nama. Ini atribut dasar untuk menyimpan data, tipe, dan merek mobil. Untuk public string nama 1 hingga nama 3, ini adalah atribut tambahan yang bisa tersedia untuk diwariskan, akan tetapi belum digunakan. Lalu ada public void tampil data. Ini deklarasi metode untuk mencetak informasi kendaraan ke layar. Jadi ini ada system out.println jenis mobil plus this jenis. Lalu ada mencetak text label dan isi dari variabel jenis milik objek saat ini. Lalu ada system.out.println nama mobil plus this nama, ini mencetak teks, label, dan isi dari variabel nama. Untuk line 13, ini memiliki fungsi sebagai pencetak garis pembatas untuk kerapian output semata. Jadi ya system.out.println kurung petik 2, lalu kita tambah ini sama dengan garis. Oke. Lalu kita bahas ke subclass atau child yang bisa dari bensin. Nah, ada package up.child
ini sama seperti package up.parent, membuktikan bahwa atau menandakan kelas berada di paket khusus untuk kelas turunan, yaitu child. Karena foldernya ada di up, lalu ada folder lagi yaitu child, maka saya taruh package up.child. Lalu import up.parent.mobil ini mengambil referensi kelas mobil karena berada di paket yang berbeda, yaitu di parent atau superclass. Lalu public class bensin extends mobil ini kata kunci extends ini menciptakan hubungan pewarisan. Menciptakan hubungan pewarisan antara bensin dan juga mobil. Sehingga bensin memiliki semua atribut dari mobil. Lalu ada add.override di line ke-6 ini untuk memberitahu compiler bahwa kita sedang mengubah isi tampil data yang asli berasal dari induk. Lalu ada public void tampil data, ini mendefinisikan metode khusus memiliki relasi kelas anak. Maksud saya memiliki definisi metode khusus kelas anak. Jadi lalu kita ketik system.out.println. Ini kita beri header mobil bensin contohnya. Dan kita beri seperti ini. Lalu super.tampil data, ini kata kunci super, ini memanggil fungsi atau kode tampil data yang ada di kelas induk atau parent atau superclass, yaitu mobil. Ini agar kita tidak perlu menulis ulang kode cetak nama dan juga jenis. Lalu kita tulis system.out.println, keunggulan mobil bensin memiliki keunggulan perawatan yang mudah dan memiliki kecepatan maksimal yang tinggi. System.out.println bahan bakar bensin kurung Pertamax Turbo atau Pertamax. System out ini menambahkan informasi unik yang dimiliki oleh bensin.java. Lalu di line 12 ada system out.println. Ini fungsinya juga sama seperti yang ada di mobil, yaitu agar lebih rapi. Dan juga ini sebagai penutup data objek agar output tidak menempel. Lalu kita lanjutkan package up.child di line pertama pada listrik.java. Ini memiliki fungsi yang sama, yaitu menandakan kelas berada di paket up lalu child. Lalu di baris ketiga ada import up.parent.mobil. Ini menandakan kita mengambil referensi kelas mobil karena berada di paket yang berbeda. Kita ada di paket child, mobil ada di paket parent atau folder parent. Lalu public class listrik extends mobil ini untuk menciptakan hubungan pewarisan antara mobil dan juga listrik, sehingga listrik memiliki atribut dari mobil sehingga tidak perlu ditulis ulang. Lalu ada override compiler yang
menandakan bahwa kita sedang mengubah isi metode tampil data yang berada di kelas induk. Lalu public void tampil data mendefinisikan metode khusus kelas anak atau child. Lalu ini sistem out.println sebagai kita taruh judulnya yaitu dari mobil listrik. Super.tampil data sama yaitu menambah informasi super.tampil data sebagai kata kunci memanggil metode tampil data yang ada di kelas induk. Lalu sistem out.println dari line 10 hingga 11 ini untuk menambah informasi unik, dan line 12 untuk kerapihan agar tidak saling menempel antara output. Begitu pula yang ada di hybrid.java, package up.child menandakan bahwa kita sedang berada di folder up. Lalu child. Import up.parent.mobile menandakan kita mengambil referensi kelas mobil yang berada di folder yang berbeda. Lalu public class hybrid extends mobil, lagi-lagi extends, yaitu kita melakukan pewarisan antara mobil dan juga hybrid. Hybrid mewarisi apa atribut yang ada di mobil. Lalu override itu memberitahu compiler kalau kita sedang mengubah isi metode tampil data yang berada di kelas parent, superclass atau folder parent, ya. Lalu ada public void tampil data, memulai definisi metode khusus bahwa ini milik class child. Lalu ada judul mobil hybrid atau header sebagai header. Lalu super.tampil data, kata kunci super memanggil metode tampil data yang ada di kelas induk agar kita tidak perlu menulis ulang. Lalu lagi-lagi 10 dan 11 ini untuk informasi unik, dan 12 sebagai pembatas agar tidak saling menempel. Begitu pula yang ada di diesel.java, memiliki fungsi yang sama. Lalu kita ke main up, kita coba outputnya. Oke, baik. Dimulai dari yang pertama yaitu jenis mobil listrik. Nama mobil kita tulis yang seperti kita tulis yaitu BD Auto. Lalu ke bawah yaitu yang telah di override dan juga di extend. Mobil bensin, jenis mobil bensin, nama mobil Toyota GR86 yang memiliki pembatas agar tidak menempel. Lalu ada di bawahnya ada keunggulan, perawatan yang mudah, dan memiliki kecepatan maksimal yang tinggi. Lalu ada bahan bakar, bensin, kurung Pertamax Turbo atau Pertamax. Lalu ada mobil hybrid, seperti yang kita tulis, jenis mobil hybrid, nama mobil Toyota Camry Hybrid, keunggulan, efisiensi bahan bakar tinggi dan emisi lebih rendah, bahan bakar, kombinasi antara bensin dan juga baterai listrik. Lalu mobil diesel, jenis mobil sama dengan diesel, nama mobil yaitu Ford F-150, lalu keunggulan, torsi yang sangat besar sehingga kuat ditanjakan, bahan bakar, sama dengan solar, Dexlite atau Pertamina Dex. Mobil listrik, jenis mobil listrik, nama mobil Xiaomi SU7, keunggulan, ramah lingkungan, senyap, dan torsi tinggi sehingga 0 hingga 100 dengan 0 dan 6 hingga 60 dengan cepat. Lalu bahan bakar adalah baterai yang bisa dicas dengan listrik. Mungkin sekian pembahasan saya mengenai superclass dan subclass yang menggunakan inheritance dan juga extends dan override.
Mungkin sekian, terima kasih atas perhatiannya.